Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita mengangkat beberapa berita yang sangat menarik ya kali ini. Karena Bitcoin sebelumnya, di video sebelumnya, kita memprediksi di sini 120k di kuartal kedua di tahun ini 2025, dan kali ini ada bahkan yang 180k yang akan kita bahas di sini teman-teman. Kemudian ketika saya record video kali ini juga harga Bitcoin ini sudah berada di 96.000 teman-teman. Jadi digas naik ini bahkan lebih ya. Ketika tadi 5 menit yang lalu lah harga si Bitcoin ini di 96.600-an dolar teman-teman. Kemudian Ethereum juga tadi sempat di 1.900 dan sekarang ada minor correction di sini. Jadi teman-teman ya, untuk bulan Mei ini selalu diwaspadai karena ada semacam orang sering bilang sell in May, go away seperti itu berdasarkan riwayat-riwayat yang pernah terjadi sebelumnya. Dan oleh karena itu, teman-teman, sebelum kita ke berita-berita yang positifnya, di sini harga di Bitcoin ini dibikin datar kayak rambutnya si Bart Simpson itu. Dan setelah itu diekspektasikannya adalah dia terjadi penurunan teman-teman dari harga yang sekarang ini. Karena dia range-nya ini di 90-an terus seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan ini Bart Simpson, ini terjadi penurunan seperti ini. Yang ditakutkan karena ini ke bulan Mei. Akan tetapi banyak juga berpendapat sebaliknya dalam hal ini. Ada perbedaan yang terjadi di tahun 2025 ini teman-teman yang tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Bulan Mei ini justru diekspektasikan akan menjadi momen bagi si Bitcoin ataupun aset-aset kripto dalam hal ini. Salah satu alasannya adalah memburuknya ekonomi itu yang ditakutkan. Akan tetapi teman-teman, setelah ekonomi ini sekian lama memburuk, kemudian dolar ini mulai terancam, apakah mungkin The Fed ataupun Amerika dalam hal ini tidak step in untuk melakukan intervensi? Maka itulah salah satu skenario kenapa printing money The Fed ini akan dimulai seandainya keadaan ekonomi ini terus memburuk. Jadi dengan keadaan ekonomi yang terus memburuk saja, Bitcoin ini bisa naik, apalagi dengan kondisi ekonomi yang membaik seperti itu ya teman-teman di sini. Jadi ketakutan mengenai sell in May kita jadikan bagian dari kewaspadaan kita dalam hal ini teman-teman. Jadi jangan terlalu maruk juga, jangan terlalu serakah juga. Kalau sudah profit, bolehlah kita tipi-tipi. Saya sudah lakukan itu di SUI, dan ini bukan saran ya teman-teman ya. Saya sudah lakukan di SUI, saya amankan dulu. Dan harap diingat, this is not financial advice teman-teman. Apabila kalian juga suka dengan konten ini, give me like teman-teman, ataupun subscribe ke channel ini. Dan sekarang kita lanjutkan, ini mengenai total crypto market cap yang akhirnya klaim ke 3 triliun. Sebelumnya juga sempat ya dia klaim ke 3 triliun, kemudian ada sedikit penurunan sampai ke 2,8, 2,9, dan sekarang ini ketika saya merekod video kali ini sudah naik lagi ya ke 3 triliun teman-teman. Dan memang unik ya teman-teman, lagi waspada tentang sell in May and go away. Ini ada yang lagi balapan. Ini si BlackRock dan MicroStrategy ini balapan untuk mendapatkan 1 juta Bitcoin teman-teman. Untuk kita ketahui bersama bahwa sejak tanggal 14 April ini BlackRock ini terus-terusan dia membeli Bitcoin. Begitu juga dengan MicroStrategy atau strategi sekarang ini. Jadi apabila kita perhatikan juga ya, model bisnisnya si Saylor ini memang dikategorikan hal yang baru. Itulah kenapa SoftBank ini sampai mengatakan bahwa kayaknya kita perlu memfotokopi apa yang dilakukan oleh si strategi ini. To copy this immediately guys. Saylor ini baru menjual 1,5 billion untuk sahamnya dia yang di-back dengan 500 juta Bitcoin. Dan dengan dana segar itu dia beli lagi Bitcoin ini sebesar 1,5 billion di Bitcoin teman-teman. Jadi kalau semakin naik harganya si Bitcoin, sahamnya yang di-back oleh Bitcoin juga akan terjadi kenaikan. Lalu berita yang semakin positif ya dalam hal ini, ngeri sih, ngeri ini beritanya. Karena ada Charles Schwab juga yang akhirnya teman-teman ya,
dalam hal ini akan launch spot crypto trading dalam 12 bulan ke depan ini. Ini adalah asset manager yang dia kelola dananya itu sebesar 7,13 triliun, teman-teman. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa sekarang ini ada Dan Shapiro di sini memberikan prediksinya dia bahwa Bitcoin Prime to hit 180k, teman-teman. 180.000 per satu Bitcoin. Dan ini justru diekspektasikan terjadi di tengah terjadinya economic slowdown atau kemungkinan yang kita sebut sebagai mild recession atau resesi kecil atau mungkin juga stagflasi kecil, itu yang diekspektasikan. Jadi bayangkan dengan kondisi ekonomi yang diprediksikan akan terjadi slowdown saja, Bitcoin ini diekspektasikan 180k. Apalagi apabila The Fed nanti potong suku bunga. Waduh, printernya jalan, dia step in untuk menyelamatkan ekonomi di Amerika, maka Bitcoin itu juga akan kemungkinan terjadi kenaikan, sama dengan yang kita sering bicarakan tentang korelasi antara Bitcoin dengan M2 money supply yang mengikuti secara persis ya pergerakan dari M2 money supply tersebut, teman-teman. Sekarang kita beranjak dari Dan Shapiro di sini, kita menuju ke Peter Brand. Peter Brand ini merupakan analis yang terkemuka, udah kategori legend dia ini. Kali ini dia datang dengan ekspektasi pergerakan dari si Bitcoin ini apabila melanjutkan trennya yang positif akan terjadi kenaikan sampai ke area 125k bahkan sampai ke 150k. Dan ini terjadi di kisaran Agustus ataupun September di tahun 2025 ini. Setelah itu, menurut dia ini, setelah itu akan terjadi koreksi sampai ke 50%. Itu ekspektasi dari Peter Brand apabila melihat pergerakan dari si Bitcoin. Kemudian kalau kita melihat dari plan B juga, di sini menarik ya. Plan B ini kan paling banyak diragukan, terutama semenjak dianggap gagal ya indikator-indikatornya dia di tahun 2021 pada saat itu. Kali ini apabila kita perhatikan mengenai harga Bitcoin yang titik merah ini, teman-teman, itu berada di atas semua indikator ini. Dari yang hitam yang merupakan realized cost price, kemudian 2-year realized price-nya juga dia di atas, dan yang 5-month realized price-nya juga terjadi kenaikan, up dia di sini, yang meskipun sempat ada 2 titik dia turun di bawah di sini, teman-teman, dan sekarang ini dia mencoba untuk naik ke atas. Apabila teman-teman perhatikan di tahun 2021 ini, begitu dia titik merah ini benar-benar spike dia di atas ini, teman-teman, inilah pergerakan bull market yang sesungguhnya, yang kencang sekali. Dan kita masih belum melihat bagaimana titik merah ini menjauh dari ketiga indikator tersebut. Yang kalau kita lihat di sini apabila itu benar terjadi, teman-teman, maka harga-harga 180k atau bahkan di 200k itu bisa terjadi di tahun 2025 ini. According to plan B ya di sini, teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Bitcoin ini bisa naik sampai ke 150 atau 180 atau jangan-jangan hanya di 120? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Sekarang saya melanjutkan ke Ethereum ya di sini. Ethereum yang dikatakan koin stabil, mati, segala macam, udah usang, out of date. Oke, teman-teman. Ada update terbarunya dia di sini bahwa per 29 April 2025 ini ada terjadi ATH di dalam jumlah wallet yang aktif di Ethereum. Spike dia di sini sendirian di sini, teman-teman. Jadi ATH-nya ini dengan wallet aktif ya, active address itu sebesar 15.400.000, teman-teman. Dan ini kenaikannya yang 62% ini hanya dalam waktu 7 hari. Dan memang kita harus akui bahwa Ethereum Layer 2 ini memang mendominasi dalam hal ini, teman-teman. Jadi buat kalian yang sedang hold Ethereum dalam hal ini, ignore the noise, guys. Ethereum ini tampaknya semakin menarik. Untuk alasan kenapa dia semakin menarik, kita sudah bahas ya beberapa kali. Sekarang ini pun ya, persentase dari balance Ethereum yang ada di exchange itu juga sudah turun, teman-teman. Tidak kalah dengan yang terjadi di Bitcoin. Ethereum ini dikeluarkan dari exchange, jadi orang-orang beli banyak Ethereum ini, kemudian dia dipindahkan keluar atau dia masuk ke cold storage seperti itu.
Karena mereka percaya bahwa Ethereum ini pada momennya nanti akan terjadi spike yang tinggi untuk harga si Ethereum dalam hal ini. Kita tahu bahwa ada BlackRock, ada Fidelity yang baru-barusan ini, yang hari-hari kemarin ini memborong Ethereum. Jangan tanyakan lagi World Liberty Finance dengan si Eric Trump yang punyanya si Donald Trump itu ya. Itu juga aset terbanyaknya kan ada di Ethereum, teman-teman. Dan nanti ketika Ethereum akhirnya spike dia, gaspol dia, maka yang saya tunggu selanjutnya adalah alt season, teman-teman. Yang selama ini belum ada terjadi alt season menurut saya di sini. Dan kita lihat di sini ada golden cross yang akan terjadi di altcoins market cap di sini, teman-teman. Untuk sementara ini dia sedang mencoba untuk terjadi golden cross di sini, dan apabila kita melihat ke sejarah yang sebelumnya, itu juga terjadi di Mei pada saat itu. Golden cross itu terjadi di Mei. Kemudian dia terjadi spike yang tinggi sekali untuk altcoins pada saat itu. Apakah kita akan memimik hal tersebut di tahun 2025 ini, teman-teman? Jika itu memang terjadi, persiapkan diri kalian. Jangan goyang mental kalian, hati kalian dalam hal ini. Dan apabila, teman-teman, dengan skenario terburuknya, terjadi yang namanya itu resesi, kemudian kolaps yang besar-besaran, teman-teman, setidaknya kita sudah mempersiapkan diri dalam hal ini. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan, sell in May, apakah itu yang akan terjadi seperti yang ditakutkan oleh banyak orang? Dan saya memposisikan diri not in this May, tidak di bulan Mei ini. Dan apakah ketika saya mengatakan demikian tidak akan terjadi yang sebaliknya? Ya tidak juga, teman-teman, namanya juga kita sedang memprediksi ya, seperti itu. Akan tetapi besar ekspektasi saya dalam hal ini, bulan Mei ini justru terjadi kenaikan di Bitcoin. Apabila kita diberi skenario yang sebaliknya, maka kita sudah bersiap-siap dalam hal ini, teman-teman. Jadi, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.